Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari 12 akuntansi kelompok 5 matematika ingin membahas materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Restu. Nama saya Lorenzo Kabila. Nama saya Lutfi Wijaya. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Zaskia Karenisa. Nama saya Diva Walia Fitri. Kita langsung masuk ke videonya. Oke. Jadi di sini saya akan membahas rumus dari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dalam garis singgung persekutuan dua lingkaran terdapat dua rumus, teman-teman. Yang pertama yang bakalan kita bahas adalah garis singgung persekutuan luarnya dulu. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada lingkaran kecil dan juga lingkaran besar. Kita anggap aja ini yang besar ini lingkaran A dan juga ini lingkaran B. Nah, di dalam rumus garis singgung persekutuan luar terdapat namanya jarak titik antar pusat lingkaran. Ada yang ini. Nah, ini namanya jarak titik antar lingkaran. Jarak pusat titik antar lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan luarnya yang mana? Garis singgungnya itu yang atas, teman-teman. Nih, dari sini ke sini. Atau kita bisa coba aja tulis dari titik C menuju titik D. Nah, di masing-masing lingkaran terdapat jari-jari juga, teman-teman. Nah, ini jari-jarinya. Lalu, apa rumus untuk mencari garis singgung persekutuan luarnya? Nah, rumusnya adalah kita tulis di sini, kita tulis PL atau persekutuan luar sama dengan akar. Nah, yang pertama itu adalah garis titik antar pusatnya. Nah, kita anggap saja ini kita tulis D. Jadi AB ini D. Nah, D kuadrat dikurang buka kurung R besar atau lingkaran yang ini. Habis itu dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, kalau misalnya kita coba telaah lagi, kita lihat dari lingkaran PL atau persekutuan luarnya. Garis singgungnya yang ini, CD. Berarti kita tulis di sini C dan D sama dengan akar. D-nya yang mana? D-nya yang ini, dari A ke B. Berarti A B kuadrat dikurang buka kurung R besarnya yang mana? R besarnya yang ini. Jari-jari lingkaran yang besar apa? A dan C. Nah, berarti ini A C dikurang. Nah, R kecilnya yang mana? Atau jari-jari lingkaran kecilnya yang mana? Nah, dari B ke D. Nah, berarti kita tulis di sini B D tutup kurung kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari garis singgung persekutuan luar. Kita lanjut, kita akan bahas rumus yang kedua, yaitu adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, sama seperti garis singgung persekutuan luar, kita sudah punya dua lingkaran di sini, yang masing-masing lingkaran kita anggap aja ini lingkaran A dan juga lingkaran B. Nah, seperti GSPL juga terdapat garis titik antar lingkaran, garis titik pusat antar lingkaran di sini. Nah, habis itu untuk garis singgung persekutuan dalam beda sama luar, garisnya itu membelah atau melewati titik pusat garisnya di sini. Jari-jarinya juga sama, maksudnya jari-jarinya juga berbeda. Jari-jarinya terdapat di sini. Oke, kita anggap aja titik yang atas ini O dan ini P. Nah, lalu untuk mencari garis singgung persekutuan dalam atau garis OP-nya itu bagaimana? Kita tulis di sini persekutuan dalam, kita tulis aja PD sama dengan akar. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan AB. Nah, kita anggap aja AB ini tuh garis D. Nah, berarti D kuadrat dikurang buka kurung. Nah, masuk kita tulis R besar, bedanya di sini kita tambah R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, supaya lebih jelas kita coba telaah lagi PD. PD ini adalah persekutuan dalam ya. Garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya yang OP. Berarti ini kita tulis OP. Lalu kita tulis akar. Nah, D-nya ini apa? D-nya ini adalah garis titik pusat antar lingkaran, yaitu berarti A B kuadrat dikurang buka kurung. Nah, jari-jari lingkaran besar itu yang mana? Yang ini. Dari A ke O. Berarti sini A O ditambah
R kecil itu adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil apa? B, P. Nah, berarti ini kita tulis B, P kurung kuadrat. Nah, ini adalah rumus-rumus dari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Nah, aku bacain dulu ya soalnya. Dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 dan 3. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 10. Hitunglah besar GSPL dan GSPD. Berarti kita bakal cari dua-duanya di nomor 1 ini. Sekarang kita masuk dulu nih. Kan? Diketahui diameternya atau D-nya adalah 10. R besarnya adalah 5 dan R kecilnya adalah 3. Sekarang kita masuk nih ke pembahasannya. Yang pertama kita tulis dulu GSPL-nya. GSPL-nya atau kita tulis di sini rumusnya adalah akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Sama dengan adalah kita tulis nih D kuadratnya atau kita tulis dulu akarnya, yaitu D kuadratnya bisa kita lihat dari sini adalah 10. 10 kuadrat kurang buka kurung R besarnya adalah 5. 5 dikurang R kecilnya 3. 3 tutup kurung kuadrat. Tulis lagi. 10 kali 10 sama dengan 100. Kurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kuadrat. Nah, kita hitung lagi. 100 turun lagi dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini ditulis adalah 100 dikurang 4 sama dengan 96. Nah, teman-teman, dari 96 ini bisa kita pecahkan atau kita sederhanakan. Yang bentuk sederhananya adalah 16 dikali 6. Yang hasilnya adalah 96. Itu adalah 4 akar 6. Ini adalah GSPL dari contoh soal nomor 1. Nah, oke teman-teman, dari kita udah tahu nih GSPL-nya adalah 4 akar 6. Berarti sekarang kita lanjut nih ke GSPD-nya. Apa tuh GSPD? GSPD adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Kita masuk ke pembahasannya. Kita masukin dulu rumusnya. Akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Kenapa ditambah? Karena dia adalah persekutuan dalam. Oke, kita masuk lagi. Yaitu, kita tulis lagi. Akar D kuadratnya sama dengan 10. 10 kuadrat dikurang 5 di sini ditambah 3 tutup kurung kuadrat. Nah, tulis lagi. 10 kali 10 sama dengan 100. Dikurang 5 tambah 3 sama dengan 8 kuadrat. Nah, habis itu kita kurangin 100. Kita di sini kita tambahin dulu atau kita hitung dulu dari 8-nya ini. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi, kita tulis 100 dikurang 64. Ini 4 ya teman-teman. Kita tulis lagi 100 dikurang 64 sama dengan 36. Jadi kita tulis di sini adalah akarnya 36. Nah, karena 36 ini bisa kita sederhanain lagi, jadi kita sederhanain lagi. Akar dari 36 ini adalah 6. Oke, dan teman-teman kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Bye-bye. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui PR sama dengan 2 cm,
RS sama dengan 1 cm dan SQ sama dengan 3 cm. P dan Q adalah pusat lingkaran. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar AB. Diketahui D itu sama dengan 6. R besar atau jari-jari lingkaran besar adalah 4. R kecil atau jari-jari lingkaran kecil adalah 3. Selanjutnya saya akan menuliskan rumusnya. Oke, PL sama dengan D kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Akar. Nah, D kuadrat itu adalah 6 buka kurung R besar adalah 4 dan R kecilnya adalah 3 tutup kurung kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36. 4 dikurang 3 adalah 1 kuadrat. 36-nya turun. 1 kuadrat adalah 1 kali 1 hasilnya 1. Sama dengan akar 36 dikurang 1 adalah akar 35. Nah, jawaban dari contoh soal nomor 2 adalah 35. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan nomor 3. Nah, kita bacakan dulu nih soalnya nih. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat M dan N dengan panjang jari-jari berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jika jarak titik M dan N adalah 17 cm, berapa panjang garis singgung persekutuan dengan dalam kedua lingkaran tersebut? Nah, sini kita ketahui R besar atau lingkaran besarnya itu 10 cm. Nah, jari-jari lingkaran kecilnya itu atau R kecil itu 5 cm dan jarak antara kedua lingkaran itu adalah 17 cm. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Garis singgung persekutuan dalam akar D kuadrat dikurang R tambah R besar tambah R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, dengan akar kita lihat nih D kuadratnya adalah 17 kuadrat kurang R besarnya itu 10 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. 17 kuadratnya kita turunin, 17 kuadrat kurang, nah 10 tambah 5, 15 kuadrat. Nah, kita akan kalikan dulu nih. 17 kuadrat berarti 17 kali 17. Berarti hasilnya 289. Kurang 15 kuadrat. Berarti 15 kuadrat. 15 kali 15 hasilnya 225. Dengan akar 289 dikurang 225 yaitu 64. Nah, kita cari nih bentuk penyederhanaan dari 64 yaitu 8. Jadi garis singgung persekutuan kedua lingkarannya itu 8 cm. Sekian dari pembahasan saya. Oke, di sini saya mau ngejelasin soal nomor 4. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak AB 13 cm, berapa panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut? Nomor 4. D-nya itu 13 cm, R besarnya itu 7 cm, R kecilnya itu 2 cm. Oke, masuk ke rumusnya. GSPL sama dengan akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Oke, sini kita tulis akar lagi. Berapa D kuadratnya? D kuadratnya itu 13 kuadrat sama dengan kurang
buka kurung, R besarnya itu 7, R kecilnya itu 2, tutup kurung 2 kuadrat. Sama dengan 13 akar 13 kuadrat dikurang 7 kurang 2 adalah 5 kuadrat. Itu sama dengan berapa? 13 kuadrat atau 13 kali 13 adalah akar 169 dikurang 5 kuadrat atau 5 kali 5 adalah 25. Oke, di sini kita tulis sama dengan tulis akar lagi. Berapa hasil 169 dikurang 25? Itu adalah 144. Sama dengan 12. Jadi hasil dari garis singgung persekutuan luar adalah 12. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5, yaitu panjang jari-jari lingkaran A dan B berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Diketahui D sama dengan 25 cm, R besar, atau bisa dibilang jari-jari lingkaran besar, yaitu 10 cm, dan R kecil, atau bisa dibilang jari-jari lingkaran kecil adalah 5 cm. Sekarang kita lanjut ke rumusnya, yaitu GSPD, atau bisa dibilang garis singgung persekutuan dalam, yaitu akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Sekarang kita turunkan angka-angkanya. Sama dengan akar D kuadrat adalah 25 kuadrat dikurang buka kurung R besarnya adalah 10 ditambah R kecil. R kecilnya adalah 5 tutup kurung kuadrat. Sekarang kita hasilkan sama dengan akar 25 kuadrat, atau bisa dibilang 25 dikali 25 adalah 625 dikurang 10 ditambah 5 adalah 15, dan di sini kita turunkan kuadratnya sama dengan akar 625 dikurang 15 kuadrat, atau bisa dibilang 15 dikali 15 adalah 225 sama dengan akar 625 dikurang 225 hasilnya adalah 400. Sekarang kita cari adalah bentuk penyederhanaan dari akar 400. Bentuk penyederhanaan dari akar 400 adalah 20. Kenapa bisa 20? Karena ini adalah bentuk penyederhanaan hasil dari 20 dikali 20 yang bisa dibilang adalah akar 400. Jadi panjang garis persekutuan dalamnya adalah 20 cm.